Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Anda sekalian, PT Emas kelas 10 IPA 4 sesi B ya. Maka pada hari ini tanggal 11 ya. Tanggal 10 ya? Oh, tanggal 11 Februari 2022 akan menyampaikan laporan progresnya ya. Jadi yang dilaporkan apa Abati? Yang dilaporkan ya Abati atas nama komisaris ya, minta laporannya mulai dari mulai dari direktur umum, kemudian nanti deputi 1, deputi 2 dan juga seluruh manajernya. Nanti akan Abati pandu ya, akan Abati pandu apa yang harus dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita ini real melaksanakan sistem manajemen dari FOACE. Yang pertama yang harus disampaikan nanti oleh dilaporkan oleh direktur, yaitu FOACE planning, berarti action plan-nya ya. Kemudian yang kedua FOACE organizing, siapa sebagai apa. Nah gitu ya. Ini lihat ya, dari pelajaran semester 1 kita realisasikan actuality ya, practical training PT, latihan praktek ya, entrepreneurship management, mengelola kewirausahaan, actuality ya, dilakukan, diaksikan, direalkan, dinyatakan gitu ya. Jadi planningnya sudah dibuat, organizingnya siapa jadi apa sudah. Nah sekarang apa yang sudah dilakukan gitu. Kemudian controlling ya. Nah jadi dirut dengan deputi sudah mengontrol sejauh mana kegiatannya, nanti akan disampaikan oleh dirut juga oleh deputi. Kemudian kalau ada kendala-kendala evaluating ya, dievaluasi nanti akan Abati pandu. Baik, untuk itu kesempatan pertama dipersilakan kepada dirut ya, direktur umum ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Asma, saya direktur utama dari PT Emas kelas 10 MIPA 4 untuk sesi B. Pada saat ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana bagian struktural dari PT Emas kami. Sebentar, ininya sudah laporan strukturnya ada, terus action plan-nya sudah dikirim juga belum? Satu file apa? Oh, satu file ini. Saya sebagai direktur utama, lalu di sebelah kiri saya ada Zahwa Zaira Rindra sebagai deputi 1, lalu ada di sebelah kanan saya ada Fikri sebagai deputi 2, dan juga deputi 1 bertanggung jawab atas 3 manajer, yaitu collecting, quality control, dan categorism manager. Sedangkan deputi 2 akan bertanggung jawab atas finishing manager dan marketing manager. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana rundown atau action plan yang telah kami laksanakan dalam waktu kurun 2 minggu ini. Seperti yang kita ketahui, kalau pertemuan pertama kali diumumkannya dibentuk perusahaan ini pada tanggal 28 Januari 2022. Nah, pada saat itu juga saya yang terpilih sebagai direktur utama bekerja dengan seluruh anggota tim saya untuk membagi tugasnya di setiap manajernya. Pertama-tama saya minta mereka untuk memilih dengan bijaksana bagaimana atau tim mana yang mereka memang bisa dan sungguh-sungguh ingin lakukan. Lalu bila nanti ada kekurang cocokan atau misalnya ada orang lebih cocok di tim lain, baru kita rembuki bersama dan akhirnya pada tanggal yang sama juga terbentuk tim yang sudah pas. Lalu pada hari yang sama juga tanggal 28
kami membuat sebuah project, yaitu yang pertama dilakukan oleh collecting manager, yaitu pengumpulan pantun-pantun dan foto dari setiap peserta atau anggota tim kami. Kami memasang tenggat waktu dari hari Jumat hingga hari Minggu, yaitu bertempatan pada tanggal 30 Januari. Jadi di hari Seninnya, pantun dan fotonya sudah diserahkan kepada tim selanjutnya. Dan untung saja pengumpulan pantun dan fotonya berjalan lancar. Memang terdapat 1-2 sedikit hambatan, namun dengan kerjasama tim dan komunikasi yang lancar, segala hambatan itu dapat terselesaikan dengan baik. Jadi dikatakan kalau misalnya tugas dari collecting manager ini saya katakan sudah cukup bagus, komunikasinya sudah pas. Lalu yang kedua, project selanjutnya itu adalah pengolahan pantun oleh quality control manager. Di sini mereka memperbaiki ejaan, ada pantun-pantun yang double atau ada sajak-sajak yang kurang pas. Di sini saya bertanya kepada mereka bagaimana sih rentan waktu yang kira-kira cocok atau pas bagi pengerjaan mereka, karena bagi saya ini pekerjaannya cukup banyak juga ya. Hingga akhirnya mereka berkata kalau misalnya 2 hari cukup lah ya. Jadi akhirnya saya kasih akhirnya itu pada kurun waktu tanggal 31 Januari hingga tanggal 4 Februari. Memang di sini ada kesulitan-kesulitan karena terdapat beberapa kesalahan. Namun saya sangat mengapresiasi tindakan-tindakan dari semua tim karena ini mau turut membantu dari tugas quality control manager. Dan untungnya pekerjaannya berjalan lancar dan akhirnya tuntas pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, karena pantun dan foto telah diolah dengan baik, selanjutnya dikerahkan kepada kategori manajer. Nah, di sini kategori manajer ini berjalan juga sama lancarnya dengan tugas-tugas sebelumnya. Dan saya juga bersyukur hingga pengolahan pantun ini dikontrol di kategori manajer, tidak ada sampai terjadi perkelahian atau permasalahan besar. Saya sangat bersyukur kalian dapat bekerja sama dengan sangat baik dan mau saling merangkul. Nah, selanjutnya mulai dari tanggal 7 Februari kemarin kita sudah mulai mendesain atau bagaimana sih penyusunan per halaman demi per halamannya. Nah, di sini sudah ditanggung oleh Deputi 2 yang dikerjakan oleh finishing manager. Nah, untuk waktunya ini saya belum bisa menebak gara-gara kalau bisa dilihat ini kan desain. Tentunya kalian ingin memiliki desain yang unik dan bagus dari setiap tema-temanya. Jadi saya belum menetapkan juga rentannya dan ini prosesnya masih dalam pengerjaan. Sedangkan belum saya menulis di sini, yaitu adalah dari tim marketing, karena saya masih melihat ini masih abu-abu, tapi saya sudah menyarankan bagi mereka untuk sudah mempromosikan dan sudah membuat list-list siapa saja yang akan menjadi pelanggannya, yaitu adalah anggota kelas kita, dan mereka sudah mulai memasarkannya atau memperkenalkan produk ini ke orang-orang luar. Sekian dari saya, terima kasih. Ya baik, terima kasih ya. Kasih aplaus dulu lah. Ya baik ya, terima kasih pada Direktur Umumnya yang sudah menyampaikan dengan gamblang ya apa yang sudah dikerjakan dan progresnya. Ya betul, berarti lihat di sini untuk finishing belum ditentukan waktunya. Sekarang udah mulai 7 ya, 7, 8, 9, 10, 11. Sekarang udah 5 hari. Baik, tetap ini sekedar untuk evaluasi ke depannya. Direktur dengan deputi ya dan juga bersama dengan manajer tentu bisa berdiskusi sebenarnya. Semua pekerjaan di dalam membuat planning action plan itu ya, planning of action itu tetap harus memiliki target waktu ya. Jadi tetap harus sudah diputuskan. Seperti sekarang nanti harus diputuskan setelah ditanya sejauh mana nanti kita putuskan ya oleh direktur, oleh deputinya dan dalam manajernya sampai kapan selesai. Tapi ini kan ini 2 minggu ya.
Nah 2 minggu yang akan datang lagi itu memang harus sudah tuntas. Nah karena pertemuan kita ini hanya 3 minggu sekali, oleh karena itu ya khususnya Abati ya sebagai komisaris dengan direktur itu akan intensif terus. Ya mungkin ya boleh dikatakan tiap hari akan komunikasi melalui grup. Kemudian direktur otomatis harus kepada deputinya dan kepada manajernya. Anda sekalian, ini Abati contohkan kepada antum bahwa begini realnya nanti di lapangan ya. Seperti Abati komisaris nggak perlu langsung dengan manajer, bahkan dengan deputi, ya paling ini dengan deputi, tapi yang jelas dengan direktur pada dasarnya dengan deputi, tetapi bisa juga langsung yang disebut namanya itu apa supervisi ya. Jadi ada tugasnya itu sebagai managing ya, manajemen dan mengelola, dan sebagai supervisi boleh. Seperti Abati sekarang kan supervisi pada manajer. Tetapi kalau secara atasan langsung, hubungan langsung ya sampai ke dirut seorang komisaris itu, begitu dalam ketatanegaraan. Anda nggak perlu misalnya sampai presiden, menteri pun misalnya untuk bantuan sosial bawa sembako ke rumah diketok menteri, nggak perlu ngapain. Itu bukan kerjaan menteri, apalagi kerjaan presiden, bukan. Anda banyak ya di bawahnya itu, apalagi presiden ada menteri ada apa namanya itu dirjen ke bawah gitu loh, banyak sampai ke tingkat RT. Kalau RT yang membagikan ya benar gitu ya. Ini kita belajar dari sekarang ya. Jadi kenapa kejadian misalnya di Republik seperti itu, ya Allah alam, barangkali pencitraan misalnya kan, nah, tapi tidak menyentuh hal yang esensial. Ya, jadi ini kenapa Abati menyerempet ke sana? Bukan mengkritisi keadaan sekarang, tetapi Republik ini akan diberikan kepada antum. Itu masalahnya. Ya, 2045 ini makanya kita di Mas kewirausahaan itu dikatakan di sana antum itu sebagai generasi emas. Bahkan Perpres ya, peraturan presiden juga antum ini generasi emas sekarang ini. Ketika usia ini ulang tahun emas Republik ini 100 tahun, antum tuh masih segar bugar di usia 40-an. Sementara Abati, kami yang presiden sekarang, yang semua menteri sekarang, banyak yang udah nggak ada. Sebut aja 60 sekarang usia, ditambah 23 lagi. Berarti udah 89 tuh, aduh udah banyak yang ini, jarang yang 100 tahun usia. Gitulah Anda. Jadi muter terus ya. Nah gitu. Jadi sekarang actuality, berlatih sekarang seperti ini. Bagus nih udah punya potensi. Baik, jadi kesimpulannya harus dibuat juga itu tuh. Harus ada pembatasan masalah waktu ya. Oke. Dibuat nanti disempurnakan. Sebentar ini kok jadi hilang. Oh ya, ini ada. Baik, terima kasih. Kemudian sekarang lanjut ke Deputi 1. Silakan. Ya, dan yang sebenarnya Deputi 1 apa? Ya, barangkali relatif sama progresnya, tetapi sekarang menyebutkan Deputi 1 itu siapa saja, manajer bidang apa, departemen apa, divisi apa, manajernya siapa. Nah nanti akan disuruh berdiri oleh Abati semua itu. Nanti berdirinya di mana ya posisinya ya. Sebetulnya kemarin sih ada yang di bangku masing-masing, tapi kadang-kadang ini untuk dokumentasinya agak susah. Langsung aja di sini barangkali nanti berdiri ya. Nah itu loh. Ya silakan kepada Deputi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Zahira. Di sini saya berdiri sebagai Deputi 1 yang membawahi Direktur Utama.
Di tim saya ada collecting manager, quality control manager, dan juga kategorisasi manager. Collecting manager itu bertugas untuk mengumpulkan pantun dan juga foto. Pada foto kami sepakat untuk menggunakan latar merah demi kebersamaan dan juga kemiripan dalam pantun sehingga tidak berbeda-beda. Langsung saja dipanggil collecting manager. Ini ada Fabian dan juga Fatya. Ya silakan di sini aja lah, depan aja dan menghadapnya barangkali ke sana aja nggak apa-apa. Di sebelah kiri saya adalah Fabian Yusuf dan juga di sebelahnya adalah Fatir Nur Rahman. Ya baik, terima kasih. Nah sekarang Abati ingin bertanya kepada tim manajer ya. Kemarin berapa berapa file yang udah dikumpulkan? Sudah semuanya? Sudah semua ya. Kemudian gini, berapa hari kemarin? 28 sampai 30 ya. Terus oke, 2 hari aja ya. Ada kesulitan nggak kemarin mengumpulkan? Saya kayak Ini kesini ya. Antum agak kesana aja menghadapnya. Nah gitu nggak apa-apa. Ya. Nah boleh belok ke sini. Gimana, ada kesulitan nggak? sebenarnya ada kesulitan di bagian foto dengan foto karena Foto ya. Ya. kadang file asli dari studionya itu tidak ada, alias mereka fotonya dari HP. Iya. Iya. Kami kesulitan untuk mencari untuk mengkorektingnya. Oh gitu. Ya tadi kalau Abati dengar dari deputinya bahwa diseragamkan backgroundnya, pasti mungkin ya nggak tahu, pasti ada relatif kesulitan. Tapi itu kebijaksanaan, no problem. Abati sih setuju saja, nggak ada masalah, silahkan. Ya. Kecuali kalau yang pandai Photoshop, jadi bisa dibuat ya dipotong terus ya 3x4 misalnya atau 4x6, kemudian backgroundnya diganti-ganti gitu kan. Nah berarti juga sudah belajar itu hal-hal seperti itu. Baik, jadi intinya sudah selesai ya, Nah 2 hari ya. Nah makanya sekarang ada tugas tambahan, itu sebagai tugas tambahan itu dokumenter sampai selesai nanti. Nah ini tugas dokumenter ini lumayan nih. Ini harus segera nanti dimasukkan ke YouTube ya. Di YouTube oleh direktur nanti dikasihkan sama Abati linknya dan akan dimasukkan kepada website ya, website. Dan website itu Ananda ya, perkiraan Abati ya, di sana karya antum ya, segala macam karya antum. Umurnya itu jauh lebih panjang daripada umur Abati sendiri gitu kan. Abati udah nggak ada, websitenya ada, bisa dilihat-lihat dan lain sebagainya. Dan itu adalah historis untuk keturunan antum nantinya ya, untuk kita semua lah historis. Baik Ananda, terima kasih ya, pada kasih applause lah. Silakan. Lanjut Deputi 1. Melanjutkan yang tadi, setelah semua file foto dikumpulkan di Google Form, maka tim kolektif mengubahnya menjadi bentuk file RAR yang akhirnya akan diterima oleh tim Quality Control Manager yang terdiri dari Naya Miftahul Arika, Nabila Mufi, Valiana Litul Iza, dan juga Muhammad Zaki Edi. Dipersilakan untuk Dari kontrol langsung, sebenarnya sebentar ya, dari kontrol ini ya. Gimana ini, mau ke depan atau di sini aja atau gimana kan? Ke depan lah supaya seragam ya. Silakan saya, nggak apa-apa, ke depan. Ya, depan. Ini, oke baik. Oke, ini quality control. Pertanyaannya begini, bagaimana sistem kerjanya? Nah, sistem kerja quality control, siapapun yang bicara silakan. Ya, silakan. Saya sebagai Deputi 1 akan menjelaskan sistem kerja mereka ialah dibagi. Kami kan punya 18 orang, jadi setiap orang itu dibagi 4, jadinya ada yang dapat 4, ada yang dapat 5. Kalau misalnya emang masih butuh kekurangan waktu, nanti bakal dibantu oleh saya pribadi dan juga Rahma. Oke. Nah sekarang gini, langsung dari sini ya. Sebentar, mana ya ini?
quality control mana? Oh ini quality control. Mana orang-orangnya? Oh ini, sorry. Ini dia. Quality control. Collecting. Mana ini? Kok nggak bisa ini ya? Oh ini. Bentar. Deputi 1 quality control. Ini agak susah ini menyatu ya. Quality control. Naya mana Naya? Miftahul. Naya Miftahul. Kok di sini ada 2 aja, ini kenapa ya nggak muncul ya ini? Siapa? Nabila multi atau coba apa ya? Kok ini nggak muncul di sini ya? Cuman muncul 2 ini quality control. Kenapa? Nanti dilihat ya. Ini cuma muncul 2. Oh ini udah bagus ya, udah pakai ini ya. Nanti belum di ini apa tuh bukan dari Google Classroom. Oh di Google Classroom udah diperbaiki. Oke siap. Bagus ini, udah bagus ya. Di Google Classroom tadi nggak bisa dibuka. Ya. Oke baik. Sekarang Naya dulu. Naya Miftahul. Ada berapa file berapa orang yang diperiksa oleh Naya? Mana Naya? Kalau saya sendiri saya ada periksa punya 4 orang. 4. Oke. Nah sekarang gini ya, Naya Miftahul terus Miftahul mana? Nabila mana? Ini. Kemudian ya siapa ini? Valia. Kemudian ini Zaki. Oke. Nah sekarang gini, siapapun boleh jawab. Ada nggak menemukan pantun yang sama? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Nah kemudian apa namanya, suku kata yang lebih atau yang kurang ada? Ada ya? Terus udah diperbaiki? Iya. Terus diperbaikinya sendiri-sendiri gitu? Iya, masing-masing sama quality control sendiri. Dan juga dibantu oleh para deputi. Oh langsung gitu. Berarti ada didiskusikan gitu? Iya, Pak. Jadi kami itu berkontribusi sama deputi. Oh gitu. Terus ini yang sajak ada yang salah juga kan? Ada. Ada ya. Sajak yang salah. Diperbaiki sajaknya. Iya. Nah, kalau di masing-masing tadi kan dibagi tuh ada yang 4, ada yang 5, tidak ada yang sama pantunnya. Memang itu kan quality control pertama abadi dulu ya. Kan ada yang sama ini dikembalikan, diperbaiki gitu istilahnya. Tapi sekarang gini, dari 18 ini kan ini terpisah-pisah tuh. Misalnya yang dari Naya, terus tidak ada yang sama, dari Nabila nggak ada yang sama. Tapi setelah itu ada disatukan. Nah waktu disatukan itu dikontrol ulang nggak ada yang sama enggaknya gitu? Ada. Deputi sama direkturnya sendiri yang periksa. Oh langsung itu nggak ada yang siap kalau gitu ya. Nah itu ya, ini belajar mau buat buku itu ternyata susah ya. Artinya bukan susah, ada tahapannya. Makanya begitu antum merasakan ya, mengalami ini sehingga antum akan wise ya, akan lebih bijak, memiliki sebuah karakter, dapat menghargai karya orang ya, khususnya untuk buku, karena antum ini adalah orang-orang intelektual di masa yang akan datang yang akan memegang negeri ini. Lalap buku-buku itu, beli, dibacanya kapan saja nggak ada masalah, nggak ada istilah mahal buku ya. Karena mereka membuatnya bertahun-tahun, riset segala macam. Nah, tiba-tiba harganya 100.000, tiba-tiba harganya 150, 200, beli itu. Ya harus dibeli. Dan pasti antum akan sukses. Baik anak, terima kasih. Kasih aplaus untuk sekarang satu lagi, silakan. Setelah selesai, sedang tim quality
dikontrol. Maka setelah itu saya berinstruksikan kepada tim kategorisasi untuk membuat link Google Form. Jadinya semua file akan dikirim ke Google Form beserta foto yang nantinya akan diterima oleh tim kategori dan langsung dikategorikan. Tim kategori terdiri atas Raisa Fakira dan juga Tengku Naysila. Oke, ke depan silakan. Nah ini gantian itunya. Itu diganti dulu. Ya, ganti dulu. Oke. Untuk kategori pertanyaannya 2 saja. 1 ada di PT Emas kelas ini ya, kelas 10 IPA 4 sesi B ini ada berapa kategori? Itu 1. Dan 1 kategorinya ada berapa orang? Nah itu pertanyaan harus dijawab. Ya, silakan. Masih ingat? Ayo. Untuk tema yang ada di kelas ini 18 orang itu hanya ada 5 tema. 5 kategori. Iya. 5 tema boleh. Masih ingat apa saja? Budidaya tanaman, Budidaya, transportasi, Transportasi. pengolahan benda, pengolahan makanan, makanannya. kerajinan benda, dan juga mas kewirausahaan. Mas Reza. Ingat ini yang pertama ada berapa orang? Ada catatan ya ada? Oke lah, yang jelas ada catatannya kan? Lengkap 18 ada ya. Ya artinya mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit itu misalnya 1 kategori ada enggak ada di sana catat. Tidak rata. Tidak rata kan? Ya enggak apa. Ya itu aja sesuai pertanyaannya itu aja. Tapi oke lah, yang itu sudah dikategorikan kan. Nah oleh karena itu kan relatif ringan ya ini kerja, makanya ada tugas tambahan yaitu dokumentasi. Baik, kasih plus lah untuk ini. Ya, silakan ditutup ini siapa deputi 1. Saya deputi 2. Setelah pekerjaan tim kategori selesai, maka semua filenya dikirimkan ke grup WA kami dan akhirnya diterima oleh tim deputi 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang dipersilahkan deputi 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya dipercaya sebagai deputi 2 pada bagan struktur PT Emas kelas 10 MIPA 4 sesi B. Saya selaku deputi 2 sebelumnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras dari tim collecting manager, tim quality control manager, dan tim kategorisme manager yang telah melakukan pekerjaan dengan baik sehingga bisa diteruskan kepada pekerjaan kami dari deputi 2. Pada deputi 2 sendiri saya membawahi 2 buah manajer. Yang pertama finishing manager, dua divisi. dua buah divisi, yaitu divisi finishing manager dan divisi marketing manager. Untuk divisi finishing manager sendiri beranggotakan Keita Recia, Maulana Aprilian, Naila Sifa, dan Syauki Azuri. Silakan maju ke depan ya. Kalau di kelas 11 nanti kalau acara begini biasanya Ibu Sri itu pakaiannya pun namanya manajer, pakai dasi semua gitu ya. Para manajer. Ya, mulai sekarang harus dibiasakan gitu. Allah bisa karena biasa. Ya, baik. Ada lagi yang mau disampaikan dulu? Enggak? Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh tim finishing manager. Setelah file yang diberikan kategorisme manager kami terima, kami melanjutkan ke bagian desain pada setiap pantun untuk menentukan pada tema dan latarnya sendiri. Dan sampai saat ini masih dalam proses pengerjaan, masih ada beberapa kendala di dalamnya yang masih belum bisa ditemukan solusinya, yang mungkin sama-sama bisa kita perbaiki dan kita evaluasi bersama nantinya. Apa itu? Mulai dari desain yang belum bisa kita tentukan,
untuk latar, font, dan Oke. tambahan-tambahan lainnya berarti. Ya, ya, ya. Kemudian untuk sistem pembagian tugas yang masih belum bisa merata berarti. Apa itu yang belum Sistem pembagian tugas yang menurut saya masih belum bisa dilakukan secara merata. Pembagian tugas yang belum saya lakukan. Belum bisa dilakukan secara merata karena ada sudah yang dimaksud merata itu apa? dalam pengerjaan tugas masih terdapat beberapa ketertimpangan. Seperti misalnya sebelumnya hal ini disebabkan oleh beberapa anggota dari tim finishing yang kurang mengerti akan tugas dan pekerjaannya Oke. sendiri. Oke, berarti gini, merata pemahaman lah ya. Merata pemahaman berarti. Tadinya abah dipikir merata sama rata dan enggak. Tugas itu harus on the right place. Artinya sesuaikan dengan kemampuan dan keahlian saya. Oh, ini mau Benar, bagian ini Abah. aja, ini bagian background aja dan kayak gitu. Tapi kalau merata pemahaman ya berikan kepahaman. Nah, oke, terus apa lagi yang mau sampaikan? Untuk kendalanya sendiri kita bisa tanyakan langsung pada tim finishing manajernya. Baik, baik, baik. Boleh gini, sebentar ya. Ini coba silakan ada yang mau bicara langsung kepada waktu menyampaikan sesuatu. Ya, ini satu desain yang ternyata ya menggunakan ini udah didesain udah bagus ya. Nah, terus ada juga yang ini kan bingkainya. Nah, coba bingkainya bingkai ini ya, di sini sudut. No problem, apapun untuk berarti tidak akan tidak akan ini sebaiknya gini, sebaiknya enggak. Kalau antum karena nanti itu satu kelas antum saja di sini. Nah, contoh misalnya ada juga yang PT Mas yang ya ada juga PT ya yang mendesain setiap halaman berbeda ada gitu kan, atau dalam satu tema sama misalnya ada, dan antum kan ini akan disatukan nanti dengan 16 PT ya, 16 PT. Oh, berbeda-beda, buka yang ini beda, buka yang ini, nggak ada masalah ya, no problem sama sekali. Mau ini sama ini boleh, mau gimana boleh, bebas saja. Kalau desain itu bebas ya, bebas ya. Kalau mau memberikan masukan ya silahkan ya. Terus tadi disampaikan masalah huruf fontnya ya memang berarti juga belum komunikasi dengan percetakan. Kalaupun suatu saat misalnya percetakan, karena yang akan kita kasihkan kan soft copy-nya ya, bukan hard copy ini. Nanti percetakan, kalau menurut Abi sih percetakan itu hanya layout aja. Oh, ini kurang ini, karena kan nanti dijadikan kecil lah gimana gitu, layout. Tidak akan merubah desain ya, kemungkinan besar tidak akan merubah desain. Cuman abadi juga ini gini, satu orang kan satu halaman nih. Apakah ini bisa masuk nanti dan ukuran yang relatif kecil lagi? Pasti bisa, kemungkinan besar. Cuman ininya mungkin hurufnya relatif kecil misalnya, atau gimana lah, itu urusan percetakan ya. Nah, inilah tahapan-tahapannya memang sedemikian rupa ya. Oke. Yang jelas ya baru di sini, baru PT Emas ini yang sudah membuat hard copy-nya seperti ini ya, printer bagus ini ya. Terus ini ya seperti ini ya, no problem ya, no problem. Oke. Nanti akan di layout lagi pantun pengolahan makanan ya. Oke, ada hal yang mau disampaikan lagi? Jadi pada dasarnya kan ini udah selesai pada dasarnya, cuman mungkin masih mau terus. Ini kan waktu masih ada 2 minggu. Nah, diharapkan nanti di abad ini di dalam 2 minggu ini kan sebentar ya, ini Februari, udah tanggal 10, 11 malah. Jadi nanti proses mencetak di percetakan juga agak lama. Sebutlah 2 bulan. Tuh, udah di penghujung sekali, atau mudah-mudahan 1 bulan udah selesai gitu. Sampai di penghujung ini. Oke, baik. Ada lagi? Ya. Untuk file yang di depan itu yang kelihatan fotonya, itu ada aturan khususnya nggak Abad ya? Atau mau dibesarin lagi karena itu kan kelihatan kosong? Iya, ini ya. Nah, begini, ini kan sisipan ya. Apakah sekarang nanti gini,
kemungkinan besar nanti ini gimana ya caranya ya, karena ini kan disatukan dengan yang lain juga. Nah, berarti ya nggak, sebentar, ini pantun kerajinan non benda. Apakah nanti ini, sebentar, berarti baru terpikir sekarang, nanti akan dipikirkan ulang juga. Apakah per PT ini tuh ya, ini PT, ini 10 IPA 4 sesi B. Nah, mungkin yang awalnya sesi A kan gitu. Bisa jadi, atau yang misalnya kerajinan non benda seluruh PT 16-nya disatukan kerajinan non benda. Bisa jadi begitu. Ya, jadi campur. Begitu dibuka, memang kemungkinan besar begitu, non benda semua gitu. Nanti desainnya itu kan berbeda-beda, no problem gitu. Itulah uniknya di sana, perbedaan itu jadi indah gitu. Nah, makanya kalau masalah ini barangkali tidak terlalu masalah lah ya. Ini tidak masalah. Cuman kalau mau diutak-atik lagi, ini silakan, misalnya bagaimana silahkan. Oke? Ini pada dasar sudah selesai ya. Untuk itu sendiri masih gambaran sementara Ya. akan dilakukan perkembangan Baik, bagus. berikutnya. Bagus. Gambaran sana bagus. Ini boleh untuk abati? Silakan. Nanti, nah ini juga udah bagus nih. Kayaknya yang lain belum ini udah bagus juga. Jadi ternyata keseragaman ini tadi yang diputuskan ya bagus. Kalau untuk di sini bagus, di sini juga bagus, no problem. Ini sebagai contoh ya untuk PT yang lain. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi nggak? Ada hal yang, karena abati juga nggak terlalu banyak harus menginikan, karena ini sudah dibuat juga gitu kan. Bagus-bagus saja ini. Bagus saja. Gitu kan. Kalau untuk layout terakhir itu percetakan, dan kemungkinan besar memang disatukan dari 16 PT itu. Nah, begitu dibuka beda-beda kan, sesuai dengan PT masing-masing. Udah ada hal yang ditanyakan lagi nggak? Ya, abadi pun malah tidak banyak nanya akhirnya, karena sudah ada real, udah konkret begini. Kalau udah real kan udah. Ya. Terus apakah abadi ini nyuruh misal roba gitu enggak, biar aja dulu ya, karena nanti lihat perkembangannya. Mudah-mudahan abadi bisa menghubungi segera percetakan. Barangkali ada saran-saran nanti di percetakan kan. Ini tinggal dirubah-rubah kalau ada saran-saran. Nah, ini juga berarti akan tunjukkan ke percetakan mulai gini gimana gambaran dari percetakan misalnya. Oh, begini misalnya gitu kan. Terus ukuran berapa. Baik. Terima kasih, kasih aplaus. Silakan. Ya. Abang itu mau tanya ini sampai jam berapa sekarang ya? 10 lewat 5. Aduh, 5 menit lagi. Kita masih Ya, punya 5 menit satu lagi. Untuk divisi yang berikutnya itu divisi marketing. Iya. Divisi marketing sendiri Ya. memiliki tugas sebagai tempat wadah. Sebagai divisi marketing sendiri merupakan wadah pemasaran dan pencatatan jumlah pemesanan pada buku pantun yang akan dicetak setelah desainnya selesai nanti. Ya. Ini kan belum selesai ya. Iya. Nah, sekarang mana yang marketing berdiri dulu? Yang marketing. Untuk marketing sendiri ada Muhammad Yusuf, Rizal Rasyad, dan Rido Fatur Rahman. Muhammad Yusuf, Rizal Rasyad, Rido Fatur Rahman. Ada ya? Ya, silakan boleh lah ke depan dulu supaya expose dulu. Nah, baik. Nah, gini ya. Sudah punya program belum? Sudah. Gimana programnya tuh? Membuat tabel Excel yang macam buku untuk kelas ini dulu tadi. Coba jelaskan secara sepintas, secara singkat. Yang sesi ini udah saya buat abadi yang macam bukunya. Cuma pesan satu tapi harganya belum tahu abadi. Oke, baik. Ini udah bagus nih, sudah ada kreativitas. Nah, izinkan abadi sekarang sebagai komisaris akan memberikan gambaran khusus untuk masalah marketing ini ya. Oke, marketing ini. Nah, terus antum simak saja di bangku masing-masing dulu ya, silakan dulu ya. Oke, baik. Jadi masalah marketing itu satu, ya. Ini sudah ada manajernya, oke. Tugas dari manajer ini adalah untuk mendata, ya, untuk mendata siapa, pesan berapa, oke, pesan berapa, oke.
Kemudian yang kedua caranya, ini ketiga manajer itu langsung mendatangi setiap individu yang 18 orang, termasuk direkturnya ya, semua termasuk dirinya sendiri. Caranya itu adalah begini caranya itu. Ini misalnya si A, ya, harus tahu kaitan dengan pekerjaan ya, sebutlah pekerjaan orang tua, baik ayah maupun ibu. Satu itu. Kemudian dari pekerjaan orang tua ini, atau tunggu dulu, orang tua, kemudian mitra kerja atau kawan lah, di sini kawan atau mitra kerja, kawan orang tua juga. Yang kedua harus tahu juga misalnya, jadi gini, berarti simpan dulu di sini yang potensi, simpan dulu. Misal di sini adalah saudara ya, saudara. Apakah saudaranya ada yang sudah kerja dan lain sebagainya. Kemudian teman si A ini. Kemudian baru family ya, family. Oke, family. Apakah makci, pakci, pak D, siapa saja. Nah, siapa yang berpotensi? Yang berpotensi itu satu. Di antaranya adalah yang suka mimpin lah, pemimpin mulai dari tingkat RT sampai pada pekerjaan apa, dari di masjid misalnya apa namanya itu DKM segala macam, yang suka mimpin rapat ya, misalnya mimpin rapat ya, mimpin rapat dan sebagainya. Yang kedua, yang suka apa namanya itu narasumber, menjadi narasumber, pokoknya bicara sebagai speaker lah ya, yang suka misalnya ya ceramah, berarti ada ustadz dan sebagainya, atau juga guru, apa lagi ya, di antaranya adalah ya walaupun dia sebagai anggota tetapi sering mengikuti dan sebagainya aja lah ya. Cari yang potensi. Jadi begini, siapapun yang terlibat di dalam misalnya musyawarah rapat, apakah dia memimpin atau tidak, tapi suka ikut itu. Contoh lah misalnya guru udah pasti ngajar, guru sudah pasti ikut rapat sekolah, ikut rapat. Nah, ngajar sudah pasti bicara. Ikut rapat sebagai peserta saja sekali-kali suka ada bicara, gitu kan. Begini maksud abadi. Semuanya ini ya memerlukan atau membutuhkan, pada dasarnya berpotensi membutuhkan terhadap referensi pantun, ya, referensi pantun, buku pantun, gitu. Pengalaman abadi ya, 1,5 tahun yang lalu, begitu abadi memasukkan anak ke MTSN di sini, 2 andalan, pas habis masa jabatan apa namanya itu, masa jabatan komite. Di sana masih ada komite, masih bayar kita, sekolah sana masih bayar karena beda departemen. Kemudian ada stagnan, ada kebuntuan untuk memilih ketua, padahal sudah ada ketua itu yang lama, yaitu Pak Idrus, namanya doktor ya, doktor Idrus. Agak buntu gitu kan. Nah, abadi karena buntu bicara yang terakhir, dipersilahkan. Abadi bicara dengan pantun, kalau nggak salah 3 pantun abadi buat. Oh, sengaja buat dulu, begitu mendadak saya udah lupa apa yang dipantunkan itu. Cuman intinya itu menunjuk bahwa sudahlah ya, yang sudah berpengalaman yaitu Pak Idrus, begitulah intinya. Nah, setelah abadi memberikan pantun itu, apa yang terjadi? Satu, tadinya buntu, pada dia wah jadi close ya, gembira semua. Yang kedua, closing, tutup, sudah apa namanya, udah selesai tuh yang kedua. Yang ketiga apa? Abadi malah ditunjuk menjadi anggota komite ya, anggota komite. Kan ada 7, 1 ketua, 2 sekretaris, 3 bendahara, 4 anggota, jadi 7. Coba bayangkan ya. Dalam artian hanya gara-gara pantun gitu. Terus pengalaman abadi lagi.
Setiap kali diundang ke direktorat, nah itu mah ada video-videonya, ada diundang ke direktorat ada video-videonya. Berpantun saja, misalnya perkenalan, silahkan perkenalan dulu, perkenalan. Abati memperkenalkan diri dengan pantun, ya. Tapi jangan dipaksa Abati buat pantun sekarang ya, karena kadang-kadang lupa pantun, makanya harus ada referensinya gitu. Kadang-kadang buat dulu pantun. Ya. Yang isinya perkenalkan nama saya Hasan dari Riau gitu loh. Nah itu senang tepuk tangan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah wah udah itu yang bapak pantun aja jadi ketua. Nah itu jadi apa? Pantun itu dasar Anda. Jadi dari mulai RT sampai tingkat manapun berpantun. Ini sudah ada ini ya, sudah ada. Baik. Jadi ini tawarkan oleh yang 3 tadi. Ini ada yang nelfon ya siapa? Tapi apa itu sudah menanggung ini. Aduh, ini apa ya? Sebentar, siapa tahu penting kali ini siapa ini? Izin ya. Siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Iya, halo, dengan siapa? Siapa? Halo, dengan siapa ini? Iya, halo, dengan siapa? Sebentar ya, saya sedang mengajar nanggung kali ini. Mau ini, bentar dulu Pak. Ya, bentar Pak ya, nanggung ini. Sedang ngajar dulu, bentar ya. Iya, baik. Bang, bukan lagi Abati nggak punya hubungan dengan Bang. Taspen itu Abati mau pensiun, jadi taspen itu apa ya, tabungan pensiun gitu ya. Taspen pensiun. Biasa orang-orang Bang ngejar-ngejar. Baik Anda sekalian, jadi itu ya. Jadi kesimpulannya apa? Ini udah bubar kan? Oh iya, udah tenang atulah. Kalian nggak ada yang masuk lagi kan? Ya lah, Abati minta 1-2 menit. Jadi bagian marketing itu adalah itulah seperti tadi, sehingga datang ke si A, coba A misalnya, bulan, coba siapa? Oh satu buah untuk dirinya. Begitu, wah bapak saya juga perlu, wah kakak saya perlu, udah 2. Wah begitu ditanyakan sama bapaknya, oh bapaknya punya pimpinan misalnya, dia sering rapat-rapat, tawarkan sama pimpinan udah 3 misalnya. Wah dicari sampai, nah ini kaitan dengan nilai Anda. Kalau antum bisa menjual 1 nanti, ya nilai. Nah ini yang kedua ini manajer. Yang kedua personal. Antum lihat ya, sehebat apapun produk antum, ujung tombaknya adalah marketing. Percuma kan kalau nggak ada yang jual. Marketing ujung tombaknya kan. Nah antum itu dilatih di sini kan, dilatih manajemen semua. Nah ini manajemen dokumen apa namanya tuh ya, dokumentasi administrasi yang gini ya, terus manajemen apa namanya tuh public relation, semuanya manajemen kita ini. Nah sekarang harus antum belajar manajemen marketing, harus menjual, nanti akan dibimbing juga. Nah kalau antum bisa menjual 1 berarti kasih nilai 80. Kalau antum bisa menjual 2 berarti nilai untuk manajemen marketingnya ya, Abati kasih nilai 83. Kalau antum bisa menjual 3, ini udah salah lagi. 86. Antum bisa menjual 4 berarti berapa? 89. Antum bisa menjual 5, misalnya 5 aja batasnya, 92 begitu. Enggak apa-apa sampai 90 juga melebihi gitu loh ya. Wajib menjual. Untuk diri sendiri mah wah harus punya. Nah, tadi ditanyakan gambaran harga, Abati juga mau segera nanti menghubungi siapa itu percetakan. Ada 400 halaman, Anda. 400, tebal 400 halaman tuh. Sini nggak ada buku ya, supaya perbandingan. Nah, buku ini baru kurang dari 100 ini. Ini buku ini baru berapa halaman ini? Kurang 100, lebih dari 100 ini. 170 yang ini, hampir 200. Ya, hampir 200. Berarti setebal 2 kali itu, ya 2 kali lebih ya. Itu saja udah 90.000 gitu kan harganya. Tapi Abati akan memperkirakan ini bagaimana cara misalnya harganya itu kurang dari atau sama dengan 100.000. Nah jadi sekarang ini gambarannya ini aja 100.000. Kalau nanti terlalu tebal mungkin dibagi 2 jilid, sehingga nanti misalnya itu yang wajib itu 1 jilid aja, yaitu misalnya ini kelas IPA 1 sampai IPA 4, IPA 5 sampai IPA 8, begitu bisa jadi. Nanti itu teknisnya. Cuman gambarannya inilah dulu 100.000 ya. Bukan antum yang harus beli.
ya, tetapi orang lain yang harus beli. Antum harus beli itu satu nanti. Kemudian nanti juga karena ini 100.000 itu sudah dengan untung harusnya gitu. Maka nanti akan disisihkan sekitar 10%. Kita ada hitung-hitungannya nanti, ya. Berarti belum menghubungi percetakan. Sampai sini paham? Yang marketing paham ya? Semua siswa paham ya, semua anggota ya. Baik. Kalau begitu, terima kasih ini Abati ya sebagai komisaris. Cukup puas dengan laporan ini dan silahkan terakhir ditutup oleh dirutnya. Silahkan tutup oleh dirut. Oke, sekian penjelasan dari proker kami selama 2 minggu ini. Saya minta maaf bila terjadi kesalahan kata sama proses penjelasan ini, dan saya mengucapkan kembali terima kasih sebanyak-banyak terhadap seluruh anggota tim saya. Terima kasih Abati atas bimbingannya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, yang kedua. Ini dokumentasi ini segera masukkan YouTube, setelah kirim ke Abati, nanti Abati akan masukkan ke dalam web dan semua ya dunia bisa melihatnya di web itu, gitu kan? Biar Abati yang mengeksposnya di web. Baik, terima kasih, silakan sudah selesai.